Selamat berjumpa kembali kepada sahabat tani sekalian. Kali ini saya ingin mengajak sahabat tani untuk berjalan-jalan di kebun milik saya. Oh ya sahabat tani, kebun saya ini baru saja saya mulai garap kembali karena waktu dan kesempatan yang baru ada saat ini untuk kembali aktif di kebun. Nah, ini adalah pondok sederhana di mana saya selalu beristirahat setiap kali saya selesai melakukan suatu aktivitas. Nah, ini suasana pondok sederhana di kebun saya. Ini tempat masak ya. Di sini udaranya sangat segar, maklum masih suasana hutan. Sambil beristirahat ya, kita minum kopi dan menghisap sebatang rokok. Oke, selamat menikmati sahabat tani. Saya ingin menunjukkan kepada sahabat tani bagaimana kondisi terkini dari kebun milik saya. Jadi di kebun milik saya ini di sekitar pondokan ini saya menanam aneka sayuran. Ada berbagai macam buah tomat, labu-labuan, ada juga bawang untuk bambu memasak. Ini bawang. Mungkin di tempat kalian juga ada bawang seperti ini. Ini isinya putih dan sangat wangi, digunakan sebagai bumbu masak sahabat tani. Ini adalah aneka bibit yang sedang saya kembangkan untuk saya tanam. Ada bibit alpukat mentega ya, yang saya coba semai dari biji. Ada beberapa pohon, ada juga pohon durian. Ada bibit kakao. Ada bibit durian juga. Ini bibit durian yang saya semai dari biji, ada yang sebagian yang saya sudah lakukan proses sambung pucuk untuk mempercepat pertumbuhan dan pembuahan nantinya. Doakan saja semoga apa yang saya lakukan ini boleh berhasil. Di kebun saya juga sudah saya tanam beberapa jenis tanaman seperti alpukat yang sudah berusia sekitar 3 bulan ya setelah saya tanam. Juga sudah tumbuh aneka pohon kakao yang sudah mulai berbuah seperti ini. Ini pohon kakao saya yang saat ini sedang berbunga, sehingga saya tidak mengganggunya dulu, biarkan saja dia berbuah. Ini adalah tanaman sayuran, tapi daunnya agak kuning karena maklum di daerah kami sudah kemarau sekitar 1 bulan. Sudah menunjukkan tanda-tanda berbuah sahabat tani. Itu ada buahnya. Ini adalah lahan yang baru saja saya buka. Rencananya ini akan saya tanami jagung. Sambil menunggu tanaman jagung, sambil saya tanami tanaman jagung, di sini juga saya rencanakan untuk menanaminya dengan tanaman buah-buahan seperti durian sambung dan alpukat. Ya, itu rencana saya. Juga ada sawah. Ini sawah saya yang baru dalam proses penggarapan untuk proses penanaman berikutnya, jadi belum tersentuh sahabat tani. Biasanya ini juga saya tanami dengan tanaman padi, tapi untuk saat ini belum digarap. Ini adalah tanaman cabai-cabean yang saya tanam, sudah cukup tumbuh dengan subur walaupun di musim kemarau. Tomat,
Jadi dengan berkebun seperti ini, sahabat tani, setidaknya kita mengurangi belanja rumah tangga. Karena sebagian kebutuhan itu kita sudah bisa penuhi sendiri dengan cara ditanam. Selain di sekitar pondok saya ini saya tanami dengan aneka sayuran, saya juga saat ini sedang mengupayakan untuk mengembangkan tanaman kakao, yaitu jenis sambung pucuk. Dan ini salah satunya ini sudah berusia kurang lebih 3 bulan setelah tanam. Ya, pertumbuhannya cukup baik, sahabat tani. Nih, ini adalah tanaman kakao yang baru saja saya tanam, dan pertumbuhannya cukup bagus walaupun di tengah musim kemarau yang sudah cukup panjang, tetapi terus bisa bertahan ya. Jadi untuk tahap ini saya mencoba untuk menanam sekitar 200 pohon. Jika masih memungkinkan, saya rencanakan akan terus menambahnya. Oke sahabat tani, ikuti terus channel saya karena saya akan mencoba membuat sebuah perkebunan yang 90% itu organik. Jadi nantinya, nah ini semua sebenarnya sudah pernah saya berikan pupuk organik. Saya ingin menunjukkan kepada sahabat tani bahwa bertani itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Pupuk-pupuk yang kita butuhkan itu sebenarnya bisa kita hasilkan sendiri dengan cara memanfaatkan bahan-bahan organik dengan biaya yang tentu cukup murah. Contohnya yang ada ini adalah pupuk kandang yang belum saya aplikasikan. Pupuk kandang dari ayam potong yang saya dapatkan dari rekan. Itu yang saya coba aplikasikan kepada tanaman-tanaman saya, sehingga nantinya saya berharap tanaman-tanaman yang saya usahakan nantinya itu 90% menggunakan organik. Jadi baik pestisida maupun herbisida dan pupuk itu saya sedang mengupayakan yang sifatnya organik. Nah, ini pohon kakao yang baru saya tanam, ini coklat kakao lokal, bukan sambung pucuk ya. Lokal yang saya juga coba kembangkan karena tentu sambung pucuk dan lokal itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang lebih buruk. Semuanya mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi soal pilihan itu tergantung kepada kita. Mau yang mengembangkan lokal, mau mengembangkan sambung pucuk, itu tentu tergantung kepada kita sebagai petani. Bagi saya tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih tidak unggul. Semuanya unggul tergantung dari bagaimana cara kita mengelola dan merawat tanaman-tanaman kita. Nah, itu sekilas informasi awal yang saya berikan mengenai aktivitas saya di kebun. Dan setiap hari saya mencoba untuk datang ke sini. Walaupun waktu saya itu hanya sekitar pada sore hari dan waktu-waktu libur. Berhubung profesi utama saya sebenarnya bukan petani, tetapi saya seorang ASN atau guru. Saya mengerjakan kebun ini hanya memanfaatkan waktu-waktu senjang seperti sore hari dan waktu-waktu libur. Kebetulan jarak dari rumah saya ke kebun ini hanya memakan waktu sekitar
20 menit dengan kendaraan bermotor, walaupun masih sedikit ada jalan, kita harus bernempuh dengan berjalan kaki sekitar setengah kilometer. Tapi ya bagi kami sebagai orang yang tinggal di kampung itu jarak yang cukup dekat dan tidak melelahkan. Nah, itu informasi awal sahabat tani, semoga kita semua terinspirasi untuk rajin, kreatif dalam menghadapi kehidupan, khususnya bagaimana kita menghemat pengeluaran kita dengan menanam. Sampai jumpa dan semoga video ini menjadi inspirasi dan bermanfaat.